Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah bagi Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali sekarang saya sedang berada di Surabaya. Hari ini saya berkunjung ke sebuah klinik nih, klinik bersalin Mas ya. Saya baca tadi di depan ada tulisan Papilio. Ya, Papilio. Itu maksudnya papinya Leo atau gimana Mas? Bukan? Iya, Papilio itu bahasa Latin dari kupu-kupu. Gitu. Bahasa Latin dari kupu-kupu, kita ingin membawa satu filosofi kupu-kupu dalam sebuah proses persalinan. Kupu-kupu sebelum menjadi kupu-kupu, tahu kan ya dari kepompong. Nah, dari ulat dulu. Iya. Nah, dari ulat dulu, terus kemudian dia makan banyak, terus puasa jadi kepompong. Jadi kepompong baru meletek gitu ya. Meletek. Terus dia lahirlah. Kalau di tempat saya ada bahasa meletek dewek. Nah. Iya, jadi keluarnya kupu-kupu dari kepompong itu prosesnya sebenarnya sangat menakjubkan. Gitu. Kuasa-kuasa Allah yang kalau kita mau lihat lebih dalam itu. Padahal di dalam kepompong itu nggak ada tukang catnya ya Mas ya. Kok keluar sayapnya bisa banyak warna-warni gitu ya. Betul. Masya Allah ya. Terus hubungannya apa Mas itu kepompong sama? Kita itu sangat menghormati dari proses alami dari sebuah persalinan. Mas itu tolong dipegang, agak dekat lagi. Kita menghormati sebuah proses dalam persalinan, Ustadz. Jadi kalau persalinan itu dalam penelitian kan banyak ya, ada yang persalinan alami normal begitu ya, terus kemudian ada persalinan dengan intervensi. Nah, persalinan dengan intervensi itu macam-macam. Ada dengan vakum, dengan guntingan gitu kan, atau dengan operasi sesar. Nah, itu sudah termasuk persalinan-persalinan dengan intervensi. Nah, kita berusaha mengupayakan sebuah persalinan yang bisa berlangsung secara alami, secara khusyuk, secara kodrati. Tolong gitu dibuka aja Mas Mendingan. Nah, gitu ya. Dimana persalinan itu butuh sebuah proses waktu gitu ya, terus kemudian kesabaran dan tidak diganggu seperti itu. Coba kalau misalnya kupu-kupu, waktu mau membuka kepompongnya, terus kita sebagai manusia mengamati, kita nih penasaran kok kasihan ya kupu-kupunya berusaha keluar dari kepompongnya, gitu. Tak bantu gitu, tak bantu Justru pertolongan kita ini akan menyulitkan kehidupan kupu-kupu itu selanjutnya. Gitu. Ya. Kenapa seperti itu? Karena pada saat proses berubah menjadi kupu-kupu itu, seluruh tubuh dari kupu-kupu ini lagi bekerja untuk memompa cairan-cairan supaya sayapnya mekar. Kemudian Mas, mohon maaf Mas, boleh tahan dulu Mas sebentar Mas. Iya, silakan. Saya sampai lupa nih, mohon maaf nih, memperkenalkan siapa yang saya ajak ngomong. Masya Allah. Ini adalah Yai Rofi'i ya, beliau adalah pembina di Yayasan Pembina Mu'allafat Tauhid. Mas ini, Mas siapa namanya? Saya Deltu. Mas Deltu, Mbaknya? Saya Wina. Mbak Wina. Mbak Wina ini putrinya Yai. Mas Deltu menantunya berarti ya. Masya Allah, mohon maaf tadi lupa memperkenalkan. Jadi kalau yang tadi Mas Deltu gambarkan sebagai kelahiran seperti kupu-kupu itu, terus hubungannya dengan klinik ini apa Mas? Apakah di klinik ini melakukan metode persalinan yang mungkin berbeda gitu dengan yang umum atau gimana? Pada dasarnya kita ingin membawa pasangan suami istri itu lebih dekat dengan sesuatu yang fitrah ya Pak ya. Jadi banyak mungkin ya persepsi kami adalah banyak sekarang masyarakat itu beranggapan bahwa persalinan itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan keemergensian gitu ya. Padahal tidak semua persalinan itu berkaitan dengan keemergensian gitu ya, kedaruratan maksud saya. Oleh karenanya ada persalinan-persalinan yang sifatnya itu ya alami, natural, individual gitu, nggak bisa disamakan. Satu persalinan seorang wanita dengan wanita yang lain itu mungkin sangat berbeda, begitu. Makanya dikenal dengan undisturbing
labor atau persalinan yang tidak diganggu, tanpa gangguan. Nah, seperti itu. Kalau dari penelitiannya, tapi kalau di Papilio sendiri sebenarnya adalah ya tadi menghormati semua proses yang berjalan secara alami yang sudah Allah titipkan pada wanita yang menjalani kodratnya sebagai wanita ya, hamil, bersalin dan menyusui. Gitu. Dan kita support untuk menjalani fase-fase tersebut dengan nyaman, dengan penuh keimanan, dengan sehat gitu kan. Tapi ya tadi bedanya adalah bahwa Islam, Al-Quran itu ada loh. Kita diajarkan dalam Al-Quran itu terkait dengan proses-proses persalinan. Dalam surat Maryam ayat 25 sampai 26 itu. Itu inspirasi Papil. Oh, sorry, lebih hafal. Yang berartinya 22 sampai 26. Yang menceritakan bagaimana Ibunda Maryam itu saat bersalin dengan dengan didampingi oleh malaikat Jibril ya, menurut tafsir seperti itu. Jadi klinik ini berdiri dari tahun berapa, Mbak? 2017. Oh, berarti sekarang sudah jalan 6 tahunan ya? 6 tahun. Sudah berapa ibu yang dibantu melahirkan di sini? Nah, itu kalau saya yang bisa jawab. Saya yang pegang datanya. Oh, berarti bagian administrasinya nih ya? Jadi selama itu kita hampir ya, mungkin sekitar 2000-an persalinan. Hampir 2000 ya. Terkait dengan itu tidak banyak persalinan-persalinan yang kami rujuk ke rumah sakit ya dengan untuk menjalani tindakan yang kompleks, karena kami memang mengutamakan edukasi dari sejak pertama seorang wanita dikabarkan hamil. Oh, gitu. Oke. Ya. Jadi pentingnya sebuah edukasi yang panjang itu selama 9 bulan itu ya untuk menekan angka-angka kejadian emergensi tadi, Pak. Gitu. Akhirnya akan terkorelasi dengan kesehatan masyarakat, kemudian kesehatan nasional juga nanti Pak. Seperti itu. Tapi kita mulai dari kecil. Yang membedakan klinik ini dengan klinik yang lain apa, Mas? Filosofi kemudian dasar landasan kita dalam bekerja ya. Oke. Terus caranya atau tahapan-tahapannya dalam seorang ibu bersalin itu apakah juga berbeda dengan klinik lain atau gimana? Gimana? Pada saat kehamilan itu kita Tolong sangat dipegang. Jadi akan banyak perbedaan ya ketika pasien itu dari tempat lain ke Papilio ini. Jadi pada saat pemeriksaan kehamilan, pada saat pemeriksaan hamil itu kita sangat mengutamakan untuk persiapan preventifnya, Bapak. Jadi bukan hanya nanti berfokus ke kuratif. Kebanyakan di Indonesia itu ya tenaga medisnya itu sangat berfokus pada kuratifnya. Jadi kalau pada saat persiapan 9 bulan kehamilan itu tidak banyak edukasi yang diberikan, sehingga ketika menjelang persalinan itu terjadi banyak masalah-masalah pada saat persalinan gitu. Komplikasi persalinan itu banyak terjadi. Dan tenaga medis kita itu masih memudahkan untuk ya udah kalau ada masalah ya saya obati. Kalau tidak bisa normal ya saya sesar gitu. Jadi lebih berfokus pada pengobatannya, bukan ke pencegahannya agar tidak terjadi itu. Nah, gitu di tempat kita itu sangat mengutamakan untuk edukasi tersebut, untuk mempersiapkan persalinannya agar seminimal mungkin terjadi resiko komplikasi persalinan gitu. Nah, ketika menjelang persalinan, pada saat ya memang ibu hamilnya sudah terjaga dengan baik, edukasi dengan baik, peristiwa atau resiko komplikasi itu sangat sedikit, minimal sekali untuk terjadi. Karena pada saat trimester pertama, kedua, ketiga itu kita sudah untuk persiapannya sangat banyak sekali untuk menciptakan kehamilan yang sehat, gitu ya. Kehamilan yang sehat itu diantaranya adalah bayi sehat, ibu sehat, gitu, termasuk berat badan ibunya yang terjaga, berat bayi taksirannya juga terjaga, gitu ya. Termasuk staminanya yang memang benar-benar terlatih.
Nah, ketika persalinan kita sangat menjunjung tinggi ini apa sebuah konsep alami, konsep Islami, alami dan Islami. Nah, masuk ke persalinan kita sudah menyediakan murotal yang sering terdengar di telinga sepanjang waktu. Mulai dari proses persalinan sampai bayi lahir, sampai perawatan bayi, itu harus diperdengarkan murotal. Memang tidak khusus untuk orang-orang yang Islam saja. Terus? Memang di Pabilio itu sebenarnya bukan hanya khusus orang Islam saja, jadi universal. Semuanya bisa masuk ke situ. Terus? Memang Pabilio itu sebetulnya bukan hanya untuk orang Islam saja, jadi universal. Semua ibu bersalin dengan agama apapun, background apapun bisa masuk ke sini. Tempo hari lalu ada orang Chinese datang ke sini, non Muslim, ada yang ini apa baru mengenal Islam, mualaf juga banyak gitu. Tapi tetap kita harus melakukan sesuai dengan SOP kita, dan sebelum persalinan terjadi kita harus menjelaskan. Kita SOP-nya ada murotal, proses bayi dan kelahiran bayi, itu kita seislami mungkin dengan mengucapkan doa-doa yang kita yang sesuai agama kita gitu. Dan kebanyakan pasien non muslim itu juga tidak masalah dengan kita. Alasan kita itu menggunakan SOP seperti itu untuk non muslim itu untuk bukan hanya pasien saja yang harus menenangkan dirinya, tapi sebagai provider itu juga harus dalam keadaan yang tenang. Nah, sebuah ketenangan yang untuk sesuai agama kita itu kita percaya dengan doa kita, dengan adanya murotal-murotal yang sering terdengar di provider atau bidan yang mendampingi pasien itu. Nah, terus kita juga unggul tentang rawat gabung ya Bapak. Jadi mungkin di tempat lain itu masih mudah untuk dipisah untuk bayi dan ibunya. Tapi kita begitu lahir tetap di situ ya, timbang di situ, ada penyuntikan perawatan yang secara ini ya, protapnya, SOP-nya sesuai dengan anjuran pemerintah juga kita lakukan di tempat ibu. Dan orang tua tahu gitu, apa yang dilakukan ke bayinya semuanya tahu gitu. Tahu ini obat-obat yang diberikan, itu tahu manfaatnya, tahu efek sampingnya, resiko efek sampingnya akan diberikan begitu. Itu tahu semuanya, dan kita unggul dalam komunikasi ke pasien sehingga meminimalkan sekali adanya komplain, adanya resiko yang tidak diinginkan. Setiap tindakan itu minimal sekali di situ. Nah, terus kita ada konselor laktasi yang tidak banyak ya, klinik-klinik atau bidan praktek yang punya. Gitu. Kita punya banyak konselor laktasi yang siap mendampingi bahkan sampai di rumah untuk proses menyusui bayi. Karena ya seperti yang kita ketahui bahwa inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif itu sangat-sangat berperan penting untuk menurunkan angka kematian bayi di Indonesia, terutama di suatu negara gitu. Terus kita juga ini ya, untuk pendampingan pada saat persalinan itu full dari sejak dinyatakan rawat inap sampai pulang gitu. Jadi terima kasih. Jadi pendampingan untuk proses persalinan kita full, tidak ditinggal-tinggal, tidak nanti kalau misalkan ada pembukaan yang banyak baru panggil-panggil Bu Bidan itu tidak. Kita standby di samping pasien sehingga keunggulannya itu semakin ini pasien merasakan persalinan yang nyaman ya, karena ada temannya, ada teman ngobrol, ada yang teman yang mengarahkan untuk manajemen nyeri. Artinya biar saya tidak fokus pada nyeri persalinanku saja, jadi apa yang harus aku lakukan? Jadi akan banyak pengalihan dari nyeri rekontraksi sehingga nyerinya itu akan berkurang di situ. Lalu untuk keuntungannya dari pendampingan itu, kalau terjadi gawat janin ya, itu segera ditemukan dan segera ditentukan untuk solusinya jika diperlukan rujukan. Jadi dengan segera menemukan deteksi dini gawat janin itu akan menurunkan resiko komplikasi yang lebih besar atau menurunkan resiko
keterlambatan dari rujukan ini ya yang akan berakibat kematian ibu dan kematian bayi. Di situ sih. Nah, kalau untuk metode bersalinnya sendiri sama dengan di klinik-klinik lain gitu Mbak? Maksudnya mungkin apa posisi melahirkannya sang ibu berbeda atau sama atau bagaimana? Dalam teorinya itu bisa jadi sama. Jadi semuanya itu kita di seluruh Indonesia itu akan selalu menyatakan bahwa posisi persalinan itu sesuai dengan keinginan ibunya gitu. Apa yang tidak harus berbaring itu dalam teorinya ya. Tapi dalam aplikasinya, prakteknya yang terjadi di lapangan itu sangat-sangat minimal untuk menganggap ibu bersalin ini sebagai subjek yang boleh menentukan posisi apapun. Jadi dari provider yang menentukan. Tapi di Papilio sendiri itu ya, kita menganggap pasien ini subjek, bukan objek, yang kita yang diatur pasiennya gitu. Jadi kalau pasien pingin posisi persalinan yang duduk, boleh, jongkok, kita ngikutin aja. Berdiri gitu. boleh gitu. Karena itu kan semacam insting. Instingnya. Ya, karena posisi persalinan itu insting pada saat persalinannya itu Pak. Jadi insting dari si ibu sendiri. Iya betul. Jadi insting dari ibu untuk melahirkan bayinya itu pada saat persalinan terjadi itu berbeda-beda tiap orang. Jadi ada yang memang saya besok merencanakan persalinan nanti posisi jongkok gitu. Tapi dalam hari H beliaunya sendiri itu belum tentu instingnya mengatakan bahwa saya harus jongkok, belum tentu. Gitu. Bisa berubah gitu ya? Bisa berubah. Iya. Oke Mas, tadi boleh dilanjutin nggak Mas yang surat Maryam? Saya tertarik nih. Karena kita bergerak di bidang agama ya. Iya, sebenarnya saya tolong dijepit aja Mas. Kalau bicara Papilio itu ya bicara soal surat Maryam 22 sampai 26 itu Ustaz. Jadi ibaratnya apa namanya? Ya Papilio ini adalah manifestasi dari surat tersebut. Gitulah. Sederhananya seperti itu. Iya. Jadi saya bacakan aja ya. Daripada Jadi dari surat 22 itu, maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh, gitu ya. Berarti ada faktor satu, dalam nanti tambahannya. Gue tambahin aja ya. Jadi nanti itu sudah ditemukan kondisi mengandung ya. Kemudian ada faktor tempat juga. Jadi ketika mengandung itu harus mencari sebuah tempat yang memang cocok untuk dirinya bersalin gitu ya. Bisa dengan mencari tahu, bertanya dan sebagainya. Tapi kalau di surat ini kan memang langsung mencari tempat gitu aja kan, nggak ada proses untuk pencarian tahunya itu seperti apa. Kemudian ada sakit, ada di ayat 23-nya disebutkan rasa sakit. Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, wahai alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Nah, ini menjelaskan apa Ustaz? Menjelaskan satu, bahwa melahirkan itu memang fitrahnya ya sakit gitu ya. Tapi metode persalinan sekarang itu adalah bagaimana caranya menghilangkan rasa sakit itu kan. Biar rasa sakitnya itu tidak melahirkan. Padahal kita tahu rasa sakit dalam persalinan itu adalah rasa sakit yang alami, yang normal gitu. Yang alami, tapi itu dijadikan sebagai musuh gitu kan. Untuk kita buat dilawan gitu atau dihilangkan. Nah, teknik di Papilio sendiri itu adalah di manajemen, dikelola supaya rasa sakit itu ya memang ada, dibiarkan, tapi dikelola supaya tidak terlalu sakit sehingga mengganggu mentalitas pasien, terus kemudian tidak mengganggu kelancaran dari proses secara keseluruhan gitu kan. Terus ada yang namanya Maryam di situ juga digambarkan sebagai seorang wanita yang labil ya, atau lagi sedih gitu ya. Menjadi seorang yang tidak diperhatikan, dilupakan, itu kan artinya sesuatu kondisi yang lagi melankolis gitu ya, Ustadz ya. Jadi memang seperti itu, hormon wanita saat bersalin itu seperti roller coaster gitu ya. Naik turun, emosinya tinggi, terus kemudian kadang
sedih sekali karena mungkin ya tidak mendapatkan dukungan, terus kemudian atau perasaan-perasaan negatif lain yang bisa timbul secara alami juga karena apa ya Ustaz? Hormon gitu kan, hormon dalam kehamilan dan persalinan itu memang seperti itu. Gitu. Terus mungkin bisa dilanjutkan sama Mungkin kalau bisa saya tanggapin sedikit, sebenarnya gini. Silakan Ustaz. Kalau konteksnya di surat Maryam itu kan Maryam memang diperintahkan untuk ke arah timur, gitu ya. Oh gitu ya? Ya kan, ke arah timur, ke tanah yang rendah. Ya. Iya betul. Ya, sebenarnya kenapa diperintahkan untuk menjauh dari kaumnya? Kan karena memang dia hamil tanpa suami. Tanpa suami. Betul kan? Itu satu. Kemudian ceritanya kan bisa sampai akhirnya ke sebuah tempat yang banyak pohon kormanya, ya kan? Sebenarnya kalau Yai kita bahas ini dengan kaitannya dengan kitabnya saudara kita yang lain, yaitu Bible, itu juga ada hubungannya. Oke. Yang disebut dengan kota yang banyak kormanya atau disebut dengan pohon korma, itu di Bible juga ada. Itu memang tidak begitu jauh dari Yerusalem. Namanya kota Yeriko. Nah, jaraknya sih katanya kurang lebih antara 20 sampai 25 km. Dan memang ada suatu daerah sebelum di kota Yeriko itu ada tanah yang rendah gitu. Jadi tanahnya itu memang lebih rendah dari daerah lain gitulah. Dan ada sungai gitu kan, ada sungai, betul kan? Betul. Itu adalah sebuah tempat yang memang sudah apa ya, yang paling nyaman gitu buat seorang Bunda Maryam yang pada saat itu menerima amanah melahirkan seorang nabi tanpa keterlibatan seorang suami gitu. Itu kan bebannya berat sekali karena di dalam tradisi bangsa Yahudi yang namanya zina itu kan hukumnya rajam sampai mati gitu. Ini sedangkan nggak ada suami atau hamil gitu kan. Makanya sampai di ayat 28 kan sampai dikatakan ayahmu bukan seorang buruk perangai, ibumu bukan seorang pezina. Kurang lebih artinya kok bisa sampai punya anak tanpa suami gitu. Kaitannya kan gitu ya dengan yang di Bible gitu. Lanjut Mas, silakan kalau misalnya ditambahin. Jadi alhamdulillah ini pengetahuan yang baru untuk saya bahwa memang ada sebuah kota yang namanya Kota Yeriko. Yeriko tadi untuk tempat yang memang diperintahkan sama Allah untuk Bunda Maryam melahirkan secara nyaman. Iya. Tapi memang saya sebagai orang yang berpengetahuan yang masih rendah, saya berkeyakinan bahwa memang Allah itu punya maksud kenapa kok Bunda Maryam disuruh ke sana ya. Secara medis yang akan saya ini gabung-gabungkan dengan ilmu medis saya. Nah, ketika saya memahami ayat 22 yang Allah menganjurkan memerintahkan Bunda Maryam untuk ke tempat yang jauh. Memang kalau secara tafsirnya memang tidak punya suami gitu ya. Takut akan hinaan dari sebuah masyarakat. Nah, kalau dalam medisnya itu memang ibu hamil itu mengeluarkan hormon-hormon. Ada 4 hormon yang paling menonjol yaitu oksitosin, adrenalin, endorfin, sama prolaktin. Oksitosin dan prolaktin ini hormon untuk melahirkan dan menyusui. Ketika dia meningkat akan merasakan kontraksi yang kuat sehingga proses persalinannya lancar dan ASI-nya lancar gitu ya. Nah, si oksitosin dan prolaktin ini tidak boleh jika seseorang itu tersebut ya dalam keadaan yang terancam, terintimidasi, dalam keadaan bersedih, itu tidak akan meningkat. Kalau meningkat berarti kontraksinya lambat ya, berarti ini tidak akan segera lahir bayinya begitu. Ini mungkin Allah punya maksud-maksud yang Al-Quran ini pastinya untuk pedoman untuk seluruh umat manusia di semua zaman. Nah, untuk saya pahami dan saya pelajari bahwa ayat 22, oh ya Allah ngasih clue ke kita ya sebagai wanita yang mau persalinan bahwa ya kamu harus cari tempat yang nyaman gitu ya. Yang nyaman, yang oksitosinmu biar banjir, biar melahirkannya lancar gitu ya. Terus yang kedua disuruh jalan pastinya ya ke tempat yang jauh gitu ya. Nah, ini clue juga untuk kita bahwa kalau mau lancar ya gravitasimu harus banyak jalan gitu, harus aktif jalan. Jangan mager gitu ya. Sekarang kalau kita sebagai orang Islam yang mempercayai perintah Allah, adanya Allah,
kun fayakun saja. Kalau misalkan Allah nyuruh cuman pindah berapa meter, udah melahirkan, nggak perlu ke kota sebuah yang namanya Yeriko tadi. Nggak perlu ke situ. Kalau Allah mampu, ya Maryam disuruh lahir ke kamar, terus orang lahiran di situ, orang-orang disuruh minggat semua, kan bisa gitu. Kun fayakun, kita harus mempercayai itu. Tapi Allah mengatur ke sebuah kota namanya Yeriko, ya berarti ya memang untuk kita dikasih clue-clue untuk persalinan yang lancar gitu. Yang kedua, ayat 23 yang mengatakan bahwa jadi Bunda Maryam ini disuruh bersandar ke pohon kurma. Nah, ini clue lagi untuk kita bahwa ya memang orang melahirkan kalau pengen bayinya cepat turun ya harus mendapatkan gravitasi. Jadi kalau bersandar kan nggak mungkin nggak ada sesuatu yang ada di punggung ini ya gitu. Ya kita dapat gravitasinya untuk melahirkan bayi. Yang berikutnya dari ayat tersebut adalah ketika Bunda Maryam bilang nih, aku mati saja gitu ya. Mungkin di situ digambarkan bahwa proses persalinan memang menyakitkan gitu, apalagi tidak ada suami, tidak ada seseorang di samping itu. Terus ayat berikutnya datang malaikat Jibril kan gitu. Malaikat Jibril datang bahwa kamu jangan bersedih gitu. Ada dihibur. Malaikat Jibril ini saya percaya sebagai mungkin kalau bidannya Bunda Maryam ya malaikat Jibril ini dikirim sama Allah. Tapi kalau kita sebagai wanita sekarang bisa jadi provider dokter atau bidan yang datang untuk menenangkan gitu. Untuk menenangkan, untuk mengingatkan bahwa kamu nggak usah bersedih, ada Allah yang ngasih rezeki banyak. Kan kalau ibarat air itu, air kan sebuah rezeki yang kenikmatan, ketenangan, rezeki yang sangat luar biasa ya. Apalagi dengan guru lupakan pasir dan sebagainya atau tersang gitu. Mbak pernah pelajarin nggak Mbak efek daripada pohon korma buat ibu yang sedang mengandung? Jadi ini ayat yang berikutnya. Jadi ketika Bunda Maryam disuruh goyang gitu ya, goyang dengan posisi yang mungkin masih bersandar, gravitasi goyang. Kalau kita sambil tiduran kan enggak. Yang kita tangkap adalah Bunda Maryam ini Masya Allah sungguh sangat ini ya, tawaduknya luar biasa gitu ya. Sami'na wa atokna gitu, luar biasa. Beliau tidak bertanya kenapa kok saya suruh goyang pohon kurma. Padahal sekarang pria 1 atau 5 sekalipun belum tentu bisa goyang pohon kurma ya. Pohon kurma kan begitu luar biasa besarnya gitu ya. Tapi disuruh aja, entah itu bisa apa nggak bisa, tetap aja dilakukan goyang pohon kurma gitu. Saya nggak yakin kalau saya bisa goyang pohon kurma dalam kondisi kesakitan, tapi dilakukan gitu. Nah ini yang jadi pelajaran untuk wanita-wanita ibu hamil ya, kalau kita harus keimanannya sungguh luar biasa, ketakwaannya apapun yang diperintahkan sama Allah, seperti di dalam Al-Quran, disebutkan zaitun berkali-kali sampai 7 kali insya Allah. Ya kita minum untuk mendapatkan keberkahan, untuk suplemen kehamilan. Ternyata diteliti secara keilmuannya sangat banyak sekali manfaat zaitun omega 3, omega 6 untuk mencegah kecacatan bayi. Sekarang beralih ke kurma. Bunda Maryam disuruh makan kurma. Nah itu kalau Allah, sekali lagi kita harus percaya itu, kalau Allah ngasih ayam goreng atau roti pasti mampu gitu ya. Anggur mampu. Jawabannya bukan karena disuruh ke kota Yeriko terus adanya kurma, bukan begitu jawabannya kalau kita sebagai orang Islam. Jawabannya pasti harus kita tahu bahwa ada maksud tertentu Allah ngasih di situ kurma, bukan anggur, bukan yang lainnya. Ternyata diteliti secara keilmuan bahwa mengkonsumsi kurma selama kehamilan itu dapat memperlancar proses kontraksi pada saat persalinan, ya, memperkuat kontraksinya. Yang kedua, mencegah perdarahan pasca persalinan. Jadi karena kontraksi kuat, efeknya ketika bayi sudah lahir, rahim ini tetap berkontraksi untuk menjepit pembuluh-pembuluh darah yang kebuka, yang habis keluarnya plasenta ini. Jadi mengontrol terjadinya perdarahan yang lebih banyak begitu. Terus yang ketiga, kurma ini sangat berefektif untuk menjaga atau menambah HB ibu hamil, yang dimana HB ini sangat bermanfaat untuk
sampai tumbuh kembang bayi sampai usia 5 tahun ya, mencegah anemia pada bayi. Begitu. Oh iya, satu lagi yang tadi kan saya jelaskan adalah memperkuat kontraksi ya. Jadi ada penelitiannya, mengkonsumsi kurma selama kehamilan ini dapat memperpendek ya fase aktif atau fase pembukaan 1 sampai 10 pada saat persalinan sebanyak 5,5 jam. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk ibu hamil ketika persalinan. Iya. Dan yang jelas kurma itu kan, yang jelas kurma itu kan pasti memberikan energi ya buat ibu ya. Sekarang kan gini Ustaz. Ustaz Tolong sering mic-nya. tanya sama anak saya. Sekarang saya tanya sama Ustaz lah, gantian kan ini dialog. Iya. Masa kasihan dong anak saya sama mantu saya ditanya. yang lain itu ya. Sekarang gini, kan kalau Al-Quran itu Ustaz, apa namanya, sebagai seorang kristolog, ya, mantan Kristen, pejuang apa akidah. Ustadz tahu kan perbedaan ini jangan menyolok. Iya. Satu sisi Maryam itu dibawa ke tempat yang indah, dipindah. Satu sisi saya dengar Maryam ini melahirkan di tempat kandang domba. Gimana sih Ustadz? Kok ini kok kontradiksi gitu loh? Gitu. Gini. Gimana sih? Coba Gini, jelaskan ya. dari segi Bibelnya gimana sih? Ya. Gitu. Jadi kalau orang Kristen atau saudara-saudara kita yang dari Kristiani mengatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba gitu ya. Di Bible tuh nggak ada kata-kata kandang domba tuh nggak ada. Nggak ada ya, kata kandang dombanya tuh nggak ada. Mereka mengkonotasikan bahwa Yesus lahir di kandang domba karena ada kata-kata bayi Yesus diletakkan di palungan gitu. Palungan adalah tempat untuk memberi makan ternak gitu. Jadi dianggapnya itu adalah kandang domba gitu. Tapi kata kandang dombanya sendiri di Bible nggak ada. Gitu. Oh gitu. Yang ada itu di penginapan gitu ya. Disebutnya di penginapan. Dan karena sudah tidak ada tempat, akhirnya diletakkan mungkin di suatu ruangan dan bayi Yesus ditaruh di palungan. Itu aja sebenarnya tulisannya. Tidak ada kata-kata kandang domba gitu. Kalau misalnya kemudian mereka bikin drama atau bikin pertunjukan Yesus ada di dalam gua atau ada di dalam kandang domba, itu sebenarnya hanya visualisasi saja. Nah, tetapi yang jelas kan kisah daripada kelahiran Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu kan di dalam Quran dan di dalam Bible kan memang berbeda, ya. Tetapi gini ya, yang di dalam Bible diceritakan Yesus lahir di penginapan. Di Quran diceritakan Yesus lahir di bawah pohon korma. Banyak yang bilang bahwa Isa yang di Quran itu beda dengan Yesus yang di Bible. Ya memang beda, ceritanya berbeda, kisahnya berbeda, perspektifnya berbeda. Tetapi sosoknya itu sama, profilnya itu sama sebenarnya. Orangnya itu juga gitu. Isa, Iso, Yasua, Yesus, Isus itu profilnya sama, cuman perspektifnya yang berbeda. Mereka mengetahuinya bahwa kisahnya di Bible itu lahir di penginapan, kalau yang di Islam kita mengetahuinya kisahnya Nabi Isa Al-Masih lahir di bawah pohon korma. Kira-kiranya. Jadi sebenarnya yang kandang domba itu asumsi ya? Visualisasi. Visualisasi. Ya. Asumsi gitu. Iya asumsi. Saudaranya visualisasi. Saudaranya visualisasi. Oh gitu. Giliran bikin drama itu namanya kontekstualisasi. Gitu. Oke, kalau begitu lanjut saya mendengarkan, monggo. Ya, jadi tadi kita sudah mendengar ya keterangan dari anak dan mantunya Yai Robi ini dengan klinik ini yang sudah tadi kita lihat ya, bahwa klinik ini mencoba menerapkan sistem persalinan yang Islami gitu ya Mbak ya. Nah, tadi kan Mbak juga cerita bahwa ada pasien atau ibu-ibu yang melahirkan di sini yang dari kalangan yang belum muslim gitu. Saya bilangnya bukan non muslim Mbak, belum muslim. Ya kita doakan supaya mereka muslim kan maksudnya gitu ya. Gimana tanggapan atau kesan mereka yang sudah melahirkan di klinik ini Mbak? Dengan pas mau melahirkan dibacakan murotal gitu, ada yang protes nggak gitu? Jadi memang sebelum persalinan kita sudah meyakinkan bahwa kita punya SOP demikian, masih mau apa tidak, dan beliau tidak keberatan akan itu. Pada saat hari H persalinan, ada pasien itu yang
ini gini ya, ada cerita lucu nih. Hmm. Satu orang pasien tuh jadi dari Chinese memang. Bedanya itu dia ada apa namanya perkawinan yang beda agama. Oh gitu. Yang laki-laki itu Muslim, yang perempuan non Muslim. Belum Muslim. Belum Muslim. Terus tapi yang laki-laki Muslim ini memang ini ya keislamannya memang apa namanya sekuler gitu ya. Sekuler. Jadi Pluralis. Oh pluralisme. Ya. Gitu. Jadi oke-oke aja mau ngucapin Yesus boleh istrinya. Oh. Kita istrinya Nasrani. Nasrani. Oh, oke. Ngucapin ini doa-doa Islam juga boleh gitu. Nah waktu itu ada sebuah proses persalinan yang agak sulit, gitu, agak sulit. Terus saya bacakan sesuai dengan agama saya dan saya sebut nama Allah, kebesaran Allah berkali-kali. Terus disuruh sama suaminya, yang pasien saya non Muslim ini ngucapin yang sama seperti saya. Diucapin, Masya Allah, atas izin Allah lahir bayinya, gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Habis itu syahadat, enggak? Keajaiban. Ya, alhamdulillah. Ya. Untuk pasien-pasien yang lainnya itu rata-rata memang ini sama seperti pasien-pasien lainnya itu sama agamanya, sama pasangannya gitu, sama-sama non Muslim. Jadi tidak ada ini ya komplain untuk terapi SOP yang keislaman kita, tidak ada. Malah memang ini ya untuk kesan-kesannya bagus sekali gitu. Proses persalinannya tenang dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan untuk jalannya persalinan. Ya. Jadi tidak masalah untuk dibacakan murotal sampai pulang. Dari 2000 yang melahirkan sini tadi yang belum Muslim itu nggak ada yang habis melahirkan syahadat itu belum ada. Kita nggak sampai ngikut. Oh nggak sampai situ. Sampai selesai. Jadi kita intinya kita sudah meminta izin dulu sebelum mereka meng-ACC untuk bisa bersalin di sini. Sudah terinfo semua prosesnya, begitu kira-kira ya. Mereka menerima, jadi kita juga tenang gitu loh, menjalankan SOP sesuai yang sebagaimana mestinya gitu. Akhirnya tingkat penerimaan mereka terhadap kita Islam dengan tradisi mungkin ada budaya-budayanya itu ini apa namanya bisa diterima oleh mereka. Baik. Gitu. Baik, kalau gitu, Yai mau kemana Yai? Nah, terima kasih banyak nih apa namanya kisahnya dan penjelasannya ya. Sama-sama. Mengenai klinik ini. Namanya klinik Papilio ya. Papilio Natural Birth Center. Oh, Natural Birth Center. Oh ya. Baik, terima kasih banyak penjelasannya ya. Mudah-mudahan ini juga bisa memperkenalkan klinik ini kepada masyarakat umum bahwa ini loh ada klinik yang memperkenalkan sistem persalinan yang Islami gitu ya. Masya Allah tadi sudah diceritakan, terus kemudian pengalaman-pengalamannya juga. Mudah-mudahan ini membawa manfaat dan juga inspirasi buat yang lain gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Saya izin tutup ya. Kalau gitu mudah-mudahan. Oh, ya. Barangkali mau dijelaskan kalau mau butuh klinik ini teleponnya berapa? Nanti ada nih. Nanti ada di deskripsi ada. Ada ya, tenang aja. Jangan khawatir ya. Baik kalau gitu ya, terima kasih banyak sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya saking gresik itu habis kita. Tapi ini foto orang masih salah, yang penting sakit ya sakit.
bagi-bagi waktu. Kan mereka hitam. Jadi, matur nuwun. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Saya nggak bisa pas naik gitu, ketinggian. Jadi langsung balik. Iya. Balik. Mungkin tidak sih, kurang balik.